Tazkiyatun nafs ya, kita bahas sedikit. Tubuh manusia itu seperti kendaraan. Dalam kendaraan itu ada satu bagian yang jika bagian ini tidak ada Bapak sekalian, maka kendaraan ini tidak bisa bergerak, berjalan. Yang dimaksudkan adalah mesin kendaraan. Mesin kendaraan itu terdiri dari dua bagian, dari rangkaian besi-besi, ya, kabel-kabel, dan juga energi yang ada di dalamnya, energi dorong yang tercipta dari pembakaran antara bensin dan api. Bisa masuk dulu semua ya. Kendaraan di dalamnya ada apa? Mesin. Dalam mesin ada apa? Tenaga. Tenaganya timbul dari panas yang dihasilkan dari pembakaran bensin dan api. Bisa dipahami ya, Mas Ilin? Baik. Maka dengan energi gerak, dengan energi panas ini, mesin memutar turbin dan roda berputar. Maka dibelokkan kiri dan kanan oleh steeringnya. Dalam tubuh manusia itu mesin kendaraan itu mengadopsi tubuh manusia. Dalam tubuh manusia ini ada kaki, ini rodanya. Ada akal, ini adalah steeringnya. Ada ambisi, itu adalah energi geraknya. Ambisi, energi geraknya. Ambisi itu apa? Keinginan. Ya, Bapak Ibu tahu nggak ambisi saya sore ini atau dari 2 hari kemarin? Yang Bapak Ibu lihat apa kira-kira ambisi saya? Memahamkan hadirin. Bapak Ibu melihat itu enggak? Melihat enggak? Ya akan lihat. Dalam 30 menit audiens akan melihat ini trainer ini keinginannya apa. Dia menjual sesuatu ya, atau memberi sesuatu. Itu nampak. Baik. Jadi ambisi saya membuat Bapak Ibu paham, lalu mengerti, lalu memerangi setan itu. Nah, itu keinginan yang kemudian ditransformasikan dengan apa Bapak sekalian? Layar yang lebar, ruangan yang luas, audio visual, ditransmisikan ke seluruh dunia, diulang-ulang setiap minggu. Itu ambisi. Keinginan memahamkan ruqyah ini, sehingga dalam 7 tahun ini alhamdulillah kita konstan terus menerus setiap minggu mengadakan training ruqyah. Nah, itu namanya ambisi, willing, keinginan, rasa. Beda kalau ambisi Nuruddin ini ingin mendapatkan katakanlah uang yang banyak, maka apa yang terjadi? Dibuatlah franchise misalkan rumah rehab. Satu rumah rehab 100 juta misalkan. Dibuat bisnis. Itu ambisi namanya, yang menggerakkan kita. Ini yang menggerakkan tangan saya ini. Ini ambisi. Nah, ambisi, willing, feeling, ya, itu yang disebut rasa, soul, jiwa, psikis. Itu ada di dalam ruang dada manusia, disebut sebagai kolbu. Jadi dalam diri kita ini ada kolbu. Di dalam ruang kolbu itu tersimpan jiwa. Ya, ini dia. Dalam bahasa Arabnya disebut nafs, ya. Syahwat, sama nggak sih ambisi dan syahwat? Sama. Ya, ini sinonim-sinonimnya Bapak sekalian. Anak ini mentalnya kuat, maksudnya apa? Keinginannya kuat, ambisinya kuat, ya. Syahwatnya kuat, psikisnya kuat. Terbalik, anak ini psikisnya lemah, ambisinya lemah, begitu. Baik, bisa lihat, perhatikan ini ya. Nah, hamba Allah yang mulia, kan dalam bahasa Arab disebut an-nafs atau nafsu, nafs atau syahwat, ya. Dari manakah nafs ini datang? Bisa lihat, nafs itu datang dihadirkan dari pertemuan antara ruh dan jasad. Ini mohon maaf ada gangguan sedikit. La haula wala quwata illa billah. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainin lamah.
sebentar Bapak Ibu, disimpan ya, sampai pada apa tadi? Mohon waktu sedikit saja, sebentar saja insyaallah. Ya, Bapak, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging kata Nabi sekalian, ya. Kalau daging ini baik, maka baik semuanya. Kalau daging ini buruk, maka buruk semuanya. Daging itu bernama kolbu, ya. Kolbu dalam bahasa Indonesianya itu jantung, dalam bahasa Inggrisnya adalah heart, ya. Diseraplah menjadi hati. Padahal hati itu dalam bahasa Inggrisnya adalah organ yang lain yang disebut liver. Ya, jadi organ jantung atau organ yang menyimpan rasa atau perasaan atau jiwa manusia bernama organ jantung yang berdetak. Ya, bahasa Arabnya kolbu. Kolbu diambil dari kata kulub, artinya ruangan yang enggak pernah tenang, yakni senantiasa bergetar dan banyak lintasan-lintasan yang lebih sibuk daripada dunia ini. Gitu bahasa lian, ya. Kolbu manusia. Di dalam ruang kolbu manusia itu ada namanya fujuroha wa taqwaha. Ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah fujur, sifat yang kedua adalah takwa. Allah Ta'ala saat menciptakan manusia, Dia anugerahkan kepada diri manusia itu fujuroha wa taqwaha. Fujur itu nafsu yang akan hancur, takwa itu adalah keinginan beribadah yang kekal. Ya, baik Bapak sekalian. Seperti itu ya. Nafsu itu dibagi menjadi 4. Tadi dikatakan yang pertama nafsu untuk makan, ya. Ini urusan perut. Yang kedua adalah syahwat. Yang ketiga adalah harta. Yang keempat adalah kekuasaan. Ada orang yang digoda dengan urusan, maksudnya ada orang yang diuji dengan urusan makanan. Sampai mati dia diuji dengan makanan. Gimana besok makan, gitu ya. Itu orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Setelah perut aman, maka orang akan diuji dengan yang kedua, yaitu syahwat kemaluannya, ya. Ada orang yang dalam hidupnya habis dia hanya memikirkan masalah kepuasan syahwat di bawah perutnya. Sampai mati dia memikirkan bagaimana caranya nikah lagi dan gak bisa-bisa. Ada yang begitu. Ada juga orang yang sudah melewati itu, dia memikirkan bagaimana memiliki dan menguasai banyak harta, ya. Setelah dia menguasai harta, kemudian dia berpikir bagaimana menjadi raja yang bisa memegang aturan, menguasai aturan-aturan untuk mengekspansi, ya, investasi hartanya semakin banyak semakin banyak. Begitu Bapak sekalian, ya. Ini yang disebut sebagai nafsu yang ada pada area nufus ini. Dengan nafsu ini manusia hidup. Dengan ambisi untuk itu manusia hidup. Betul enggak? Orang pergi ke pabrik siang malam lembur itu untuk apa? Untuk mendapatkan makan, begitu ya, memberi makan anak dan istri, memberi rumah anak dan istri, seperti itu Pak sekalian, ya. Baik, sekarang hamba-hamba Allah yang muliakan, ada keinginan di dalam diri kita yang kedua, yaitu takwa. Kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Kehidupan yang berikutnya. Apa itu? Salat. Makanya ketika keduanya dibenturkan antara bekerja dan salat, mana yang orang pilih, maka itulah dia. Kalau dia lebih memilih sholat daripada bekerja, maka itu disebut orang yang bertakwa. Kalau dia memilih uang daripada sedekah, dia orang yang bernafsu terhadap dunia. Makanya kalau seorang wanita melihat suaminya mau nikah lagi, dia menuduh suaminya mengikuti hawa nafsunya. Padahal wanita yang melarang suaminya nikah lagi karena hawa nafsunya. Nafsu yang mana? Kalau suami mau nikah lagi, ini adalah syahwat kemaluannya.
Kalau wanita melarang adalah syahwat kekuasaannya. Jadi kalau suaminya nikah lagi, maka kekuasaannya akan berkurang. Begitu hamba Allah. Ya. Seseorang bisa menikah lagi karena syahwatnya atau karena takwanya atau karena ingin menyalurkan nafsunya dengan sesuai dengan takwa, dengan beribadah. Kalau seseorang berzina, maka itu murni karena nafsunya tidak bisa tertahan. Begitu hamba Allah yang muliakan ya. Ini di dua gejolak yang ada dalam kalbu manusia. Nafsu itu kemudian nanti meminta kepada takwa. Nafsu meminta kepada akal, takwa juga meminta kepada akal. Ketika di pagi hari misalkan kita terdengar suara azan, maka kemudian apa yang terjadi hamba-hamba Allah? Di sini nafsu itu meminta untuk lanjut tidur. Tetapi takwa meminta untuk bangun. Begitu. Mana yang akan terjadi, itulah yang mendominasi. Begitu ya. Nah, di sini di samping nafsu itu ada setan jin. Ini yang disebut sebagai korin, bukan khodam ya, korin. Di sini juga ada malaikat, ini juga statusnya korin, pendamping. Lalu korin ini menyuruh bangun apa tidur? Korin ini ikut nyuruh tidur, malaikat membangunkan. Lihat, ini dua pertentangan yang sangat besar. Perhelatan yang bisa saja sampai akhir hayat tidak bisa dikalahkan kalau tidak diperhatikan. Nah, baru kemudian ada khodam jin. Dari mana ini? Pertama dari jin nasab dulu. Sejak kecil sudah ada jin nasab. Ini membuat dia susah bangun di pagi hari. Ya. Kemudian agak besar dia belajar ilmu tenaga dalam, misalkan ini yang disebut khodam, menambah. Kemudian pergi ke dukun, ya, menambah juga poin, dan muncullah sihir, maka nambah poin lagi. Maka sekarang tidak seimbang lah 1 2 3 4 5 6 lawan 2, 6 lawan 2. Maka yang menang kemungkinan 6 ini. Kalau dia pergi ke dukun, maka apa yang terjadi? Malaikat pun pergi. Pelindungnya tidak ada. Kalau dia sholatnya jelek, maka dia kekuatannya bukan 1 tapi setengah. Kalau tidak sholat, maka posisinya 0. 6 lawan 0. Inilah kondisi kesurupan. Kesurupan, lihat posisi di sini sebelah kirinya ada nafsu dan ada banyak setan. Di sebelah sini tidak ada tabungan amal soleh. Gitu. Yang disebut tazkiyatun nafas, Bapak dan Ibu sekalian, adalah mensucikan nafsu ini, bukan menghilangkan ya, membersihkan, mensucikan nafsu ini dari hal-hal yang tidak mendukung takwanya. Disebut seseorang itu berhasil melakukan tazkiyatun nafs ketika nafsu ini mendukung takwa sepenuhnya, sehingga yang muncul ke area akalnya itu adalah dorongan-dorongan baik seluruhnya. Jadi sepanjang hidupnya dia sibuk untuk mengurusi kebaikan atau yang baik untuk akhiratnya. Jadi ambisinya itu baik semuanya. Gitu ya, Mas Rian. Nah, setelah masuk ke dalam akal ini, maka nanti yang diputuskan oleh akal itu dilanjutkan kepada otak manusia. Ini otak manusia. Otak manusia inilah yang menyuruh kepada apa? Kepada kaki, tangan, lidah, kaki, tangan, lidah, mulut, otot, ya, kemudian urat, apalagi ya, rambut, telinga, organ-organ tubuh, ya. Semua organ tubuh ini akan bergerak sesuai perintah daripada otak manusia. Di dalam otak manusia ini ada hardware namanya, ada software namanya akal. Di dalam ruang kolbu manusia ada software namanya nafs dan takwa. Begitu hamba Allah yang muliakan. Nah, disinilah kemudian setan mengambil kekuasaan. Ketika setan sudah mengambil alih akal manusia, maka orang tersebut disebut gila. Ya, ketika setan telah mengambil alih akal manusia, orang tersebut disebut gila. Nah, di sini ada dua bagian hamba Allah. Area sini disebut penyakit medis, area sini disebut non medis. Area ini diobati dengan Al-Quran dan amal-amal soleh. Area sini diobati dengan herbal dan bekam, pasdu, kedokteran medis dan lain-lain.
Yang disebut penyakit yang tidak terdeteksi itu di mana? Penyakit yang baru di area sini, tapi sudah terasa ke area sini. Disebut tidak terdeteksi, ada tapi tidak terdeteksi. Setan di mana? Setan di sini. Yang menjadi berat, kenapa khodam itu berat? Karena dia selaras dengan nafsu. Begitu. Kalau sihir itu di luar. Di luar.